Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya harga secangkir kopi pagi ini bisa beda sama minggu lalu? Atau kenapa harga mobil idaman Anda bisa naik turun? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik itu semua. Kekuatan ekonomi yang nggak kelihatan, tapi ngatur harga semua barang yang Anda beli. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sepele banget. Kenapa harga sebuah apel hari ini bisa beda sama kemarin? Percaya atau enggak, dari apel sederhana ini kita bisa belajar konsep ekonomi yang jauh lebih besar. Oke, buat ngertiin soal harga, kita harus mulai dari kita sendiri dulu nih, sebagai pembeli. Semuanya berawal dari satu konsep kuat yang disebut permintaan. Nah, permintaan dalam ilmu ekonomi itu bukan cuma sekedar pengen ya. Anda mungkin pengen banget mobil sport mewah, tapi kalau belum ada dananya, ya itu belum bisa disebut permintaan dalam kacamata ekonomi. Jadi intinya, pengen plus mampu bayar. Terus apa aja sih yang bikin kita jadi pengen atau enggak pengen beli apel? Wah, banyak banget ternyata. Jelas harga apelnya sendiri kan, tapi harga buah lain juga ngaruh loh. Pisang misalnya. Terus gaji kita, selera, bahkan gosip soal kesehatan yang lagi viral, semuanya ikut main. Ini nih, aturan main paling dasar di ekonomi. Namanya hukum permintaan. Gampang banget logikanya, pas harga apel naik kita mikir-mikir kan buat beli, jadi belinya lebih sedikit. Sebaliknya, pas harganya diskon atau turun, wah kita langsung borong. Hubungan kebalik ini, itu inti dari perilaku kita sebagai konsumen. Dan yang seru, para ekonom itu sampai bikin rumusnya loh, buat nebak kelakuan kita. Coba lihat contoh ini. Pakai rumus yang ada di layar, kita bisa hitung nih, kalau harganya 5, orang bakal mau beli 25 apel. Tapi, kalau harganya naik jadi 10, wih langsung turun drastis, cuma mau 10. Nah, kalau gratis, ya jelas sikat semua. Oke, sekarang kita pindah sisi. Kan setiap transaksi ada dua pihak. Tadi kita udah bahas dari sisi pembeli. Sekarang kita lihat dari kacamata penjualnya, si petani apel. Nah, ini kita masuk ke dunia penawaran. Sama kayak permintaan tadi, penawaran itu juga bukan sekedar punya barang, tapi soal kemauan dan kemampuan si produsen buat ngejual produknya di harga tertentu. Petani mungkin punya apel 1 ton, tapi berapa banyak yang dia bawa ke pasar? Nah, itu tergantung banget sama harga yang bisa dia dapetin. Kira-kira apa aja yang jadi pertimbangan si petani? Pertama, jelas biaya produksi. Pupuk, bayar pekerja, itu gede banget pengaruhnya. Terus, teknologi baru, misalnya ada traktor canggih, itu bisa bikin penawaran nambah. Sebaliknya, cuaca jelek, ya anjlok. Bahkan, banyaknya petani lain yang jualan juga ikut nentuin. Nah, ini dia resep buat penawaran. Coba perhatiin deh, ini kebalikannya dari permintaan. Makin mahal harganya, makin semangat petaninya buat jualan. Kita lihat rumusnya ya. Kalau harganya 5, mereka cuma mau jual 5. Tapi kalau harganya 10, wah, mereka semangat nawarin sampai 15. Jelas dong, makin mahal kan untungnya makin gede. Oke, jadi kita punya dua kubu nih. Pembeli maunya harga murah, penjual maunya harga mahal. Terus gimana dong? Nah, pas mereka ketemu di pasar, disitulah terjadi keajaiban ekonomi. Disinilah harga yang pas itu ketemu. Definisinya sih simple ya, harga itu ya sejumlah uang buat satu produk. Tapi sebenarnya harga itu lebih dari sekedar angka. Anggap aja harga itu kayak sinyal, titik temu. Kayak jabat tangan tanpa suara antara jutaan pembeli dan penjual. Bayangin deh, ada timbangan raksasa. Di satu sisi, ada kita semua yang pengen beli apel. Di sisi lain, ada semua petani yang mau jual apel. Nah, pas timbangan ini seimbang, nggak berat sebelah, itulah yang kita sebut harga keseimbangan. Tabel ini nunjukin gimana pasar itu dengan sendirinya nyari titik seimbang. Coba lihat, kalau harganya kemahalan, misalnya 4.000, petani nawarin banyak banget apel, tapi yang mau beli sedikit. Jadinya, apel numpuk, nggak laku, itu namanya surplus. Sebaliknya, kalau kemurahan di 2.000, wah semua orang mau beli, tapi barangnya kurang, kelangkaan kan? Nah, cuma di harga 3.000, pas. Jumlah yang kita mau beli sama persis dengan yang dijual petani. Itu dia titik sempurnanya. Tapi, keseimbangan ini nggak kaku loh, bisa geser. Bayangin tiba-tiba ada berita viral soal manfaat apel buat kesehatan. Boom! Semua orang mendadak pengen apel. Permintaan melonjak, timbangan langsung berat sebelah. Nah, biar seimbang lagi, mau nggak mau harganya harus naik. Begitu juga dari sisi penawaran. Misal,
Amit-amit, ada cuaca buruk yang bikin panen apel gagal. Tiba-tiba stok apel di pasar jadi sedikit banget. Padahal yang mau beli tetap banyak. Akibatnya, harga apel otomatis meroket. Makanya, jangan kaget kalau ada masalah di belahan dunia lain, harga di pasar dekat rumah kita ikutan naik. Nah, tarian antara penawaran dan permintaan ini terjadinya di mana sih? Jawabannya, di pasar. Eits, tapi pasar itu nggak selalu berarti bangunan fisik yang bisa kita datengin loh. Bisa jadi cuma jaringan tak kasat mata yang menghubungkan seluruh dunia. Betul, kuncinya itu di interaksinya. Pasar itu ya proses di mana pembeli dan penjual ketemu, lalu sepakat soal harga. Jadi pasar tradisional dekat rumah itu ya pasar, tapi Bursa Efek Indonesia juga pasar. Toko online langganan Anda itu juga pasar. Semuanya adalah panggung buat interaksi ekonomi. Jadi ada pasar konkret, yang beneran ada tempatnya. Kita bisa datang, lihat barangnya, bahkan salaman sama penjualnya. Tapi ada juga pasar abstrak, di mana semua transaksi terjadi lewat layar komputer, lewat kabel data. Walaupun beda bentuk, fungsinya sama persis, mempertemukan penawaran dan permintaan buat nentuin nilai. Coba deh bayangin, pasar itu kayak sistem saraf pusatnya ekonomi. Keren banget kan? Dia bukan cuma nentuin harga, tapi juga ngatur barang biar sampai ke orang yang paling butuh. Ngasih tahu produsen harus bikin berapa banyak, bahkan ngasih sinyal buat nyimpan stok untuk masa depan. Ini tuh mekanisme yang efisien banget buat ngatur sumber daya. Nah, sekarang Anda udah tahu kan aturan mainnya? Coba deh mulai sekarang perhatikan dunia di sekitar Anda dengan kacamata baru ini. Pas lihat harga bensin naik, jangan cuma ngeluh, tapi coba pikirin, ini penawarannya lagi turun atau permintaannya lagi naik ya? Waktu Anda nego gaji, sadari kalau Anda itu lagi ada di pasar tenaga kerja. Tarian ekonomi ini ada di mana-mana, dan tanpa sadar, kita semua ikut menari di dalamnya setiap hari.